Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella dengan NIM 200101080803. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Kesulitan belajar merupakan hal yang sangat lumrah dialami oleh peserta didik. Sering ditemukan adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah, menghadapi hambatan dalam mencerna dan menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Kondisi ini akan berdampak kurang bagus terhadap kemajuan belajar anak. Oleh sebab itu, perlu diupayakan pemecahan masalahnya, baik oleh guru di sekolah maupun oleh orang tua di rumah. Ini sebagai salah satu wujud kepedulian dan kerjasama dalam dunia pendidikan anak. Gejala kesulitan belajar. Gejala anak yang mengalami masalah belajar dapat diketahui melalui indikasi tertentu. Misalnya, sulit mengalami ketuntasan belajar pada materi tertentu atau pada semua materi pelajaran. Akibatnya, siswa menunjukkan prestasi belajar yang kurang memuaskan. Penyebab kesulitan belajar banyak sekali. Penyebab siswa mengalami kesulitan belajar dan mengikuti pelajaran di sekolah, namun dapat dikelompokkan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari individu siswa itu sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain, yang pertama, gangguan pada kesehatan. Yang kedua, kelainan pada pendengaran dan penglihatan. Yang ketiga, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain halnya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Contohnya seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban belajar, dan lain sebagainya. Adapun untuk cara mengatasi kesulitan belajar pada anak tersebut, berdasarkan gejala yang diamati dari faktor kesulitan belajar, maka upaya yang harus dilakukan oleh guru antara lain yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Mereka akan dapat melihat tulisan di papan tulis dengan lebih jelas, begitu pula dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan pada kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan bimbingan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang ketiga, adanya program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa, dan lain sebagainya. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit untuk dipahami oleh para siswa. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran akan merasa lebih mudah untuk menerima pelajaran. Yang keenam, motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu juga diperlukan peran orang tua untuk memperhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi disertai dengan suplemen pembangun tubuh yang cukup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.